Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazril Putra Hudi Anizar, absen 17, dan Ahmad Fahri, absen 1. Saya dari kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari tugas atau proyek yang telah kita selesaikan. Proyek itu adalah cara membuat biskuit. Untuk cara kerjanya sebagai berikut. Yang pertama, tombol start ditekan saat operator menekan tombol start, sistem otomatis aktif. Start juga mereset counter batch agar perhitungan dimulai dari 0. Setelah aktif, seluruh timer, sensor, dan counter bisa bekerja sesuai urutannya. Kedua, pengisian bahan, tepung, bumbu, air. PLC menggunakan 3 timer berurutan untuk mengatur penakaran bahan. Timer pertama mengatur bukaan valve tepung, timer kedua mengatur bukaan valve bumbu, timer ketiga mengatur bukaan valve air. Setiap timer menentukan berapa lama bahan dialirkan sebelum beralih ke bahan berikutnya. Ketiga, proses mixing setelah bahan lengkap. Timer 4 aktif untuk menjalankan motor mixer. Lama mixing ditentukan oleh durasi timer. Keempat, konveyor 1 bergerak. Timer kelima mengaktifkan konveyor pertama yang memindahkan adonan menuju sensor. Sensor 1, counter pertama, sensor proximity 1 mendeteksi loyang atau adonan yang lewat untuk menghindari noise. Timer ke-6 memberi delay singkat sebelum penambahan hitungan. Counter pertama bertambah setiap 1 loyang terdeteksi. Jika mencapai preset, sistem lanjut ke oven. Proses oven timer ke-7 mengatur lamanya oven bekerja. Setelah waktu selesai, roti didorong ke konveyor kedua. Konveyor 2, sensor 2, 3, dan 4, konveyor memindahkan roti. Sensor 2 memastikan posisi roti sebelum topping. Timer ke-8 dan ke-9 mengatur pemberian topping. Sensor 4 mendeteksi roti di mesin pengemasan. Timer ke-10 dan ke-11 mengatur proses pengemasan. Sensor 5 dan counter kedua, sensor 5 mendeteksi roti yang sudah selesai dikemas. Counter kedua bertambah setiap roti keluar. Jika mencapai preset, maka batch dianggap selesai. Timer aktif, timer akhir, timer terakhir ke-12, timer 12 aktif sebagai tanda proses satu batch selesai dan sebagai pemicu counter batch. Counter ketiga, lebih tepatnya, bertambah setiap timer terakhir selesai. Counter ini mengukur jumlah batch produksi. Reset counter dilakukan oleh start ketika proses dimulai ulang. Untuk input-output counter dan timernya, di sini saya menggunakan input ada 7, sensor, dan start stop. Untuk outputnya, di sini saya menggunakan 10. Seperti yang kita lihat di sini ada 10. Untuk counternya 3, untuk timernya 12. Untuk timing diagramnya kurang lebih seperti ini. Alurnya saya jelaskan mulai dari saat tombol start ditekan. Pada awalnya tombol start berada dalam kondisi low. Karena belum ditekan, setelah tombol start ditekan, valve akan menyala selama beberapa detik. Ketika proses tersebut selesai, motor mixing mulai bekerja untuk mengaduk adonan. Setelah tahap pengadukan selesai, konveyor bergerak membawa adonan menuju oven sesuai waktu yang telah ditentukan. Begitu proses pemanggangan selesai, konveyor melanjutkan perjalanan menuju topping untuk menambahkan rasa pada biskuit. Setelah penambahan topping selesai, konveyor bergerak menuju pengemasan, dan kemudian konveyor menuju ke proses terakhir, yaitu finishing atau pendinginan. Seperti itu penjelasan dari saya tentang timing diagram tersebut. Nah, untuk laddernya sendiri itu seperti ini ya. Cara kerjanya itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Saat tombol start ditekan, semuanya akan mulai bekerja. Nah,
saat tombol stop ditekan, semuanya akan otomatis seperti konveyor, motor, topping, oven, semuanya akan langsung berhenti. Sistemnya ini sama seperti emergency, seperti itu. Nah, untuk HMI-nya sendiri bisa dijelaskan oleh teman saya Ahmad Fahri ya. Terima kasih. Nah, ini untuk HMI dari proses pembuatan biskuit. Mula-mula kita tekan tombol start. Ketika tombol start ditekan, maka valve tepung akan menyala selama 5 detik dan mengeluarkan tepung ke dalam tangki. Kemudian valve bumbu juga akan menyala dan valve air juga akan menyala. Kemudian setelah sudah tercampur semua, maka indikator motor akan menyala dan mengaduk bahan-bahan yang sudah tercampur tadi. Kemudian setelah sudah teraduk, maka konveyor 1 akan menyala dan membawa loyang hingga sampai terdeteksi oleh sensor 1. Ketika sudah terdeteksi sensor 1, maka adonan akan menjatuhkan ke dalam loyang yang sudah teraduk tadi. Kemudian setelah sudah terjatuhi adonan, maka konveyor akan berjalan lagi dan loyang akan berjalan hingga sampai terdeteksi oleh sensor 2 dan terkonter selama 12 kali. Nah, ketika sudah terkonter hingga 12 kali, maka oven akan menyala dan adonan yang semula tadi akan di oven selama 10 detik. Kemudian, setelah sudah selesai teroven, maka konveyor 2 akan menyala dan adonan yang sudah di oven tadi akan menyala jalan di konveyor 2 hingga sampai terdeteksi sensor 3. Nah, ketika sudah terdeteksi oleh sensor 3, maka valve topping akan menjatuhkan toppingnya ke dalam adonan yang sudah teroven tadi. Kemudian, sesudah terisi topping, maka loyang akan berjalan lagi hingga sampai terdeteksi oleh sensor 4 dan masuk dalam pengemasan selama 5 detik. Kemudian konveyor akan menyala lagi dan loyang akan berjalan ke sensor 5 sampai terkonter sebanyak 12 kali. Nah, ketika sudah terkonter selama 12 kali, maka sistem akan berjalan ke semula tadi tapi di delay selama 10 detik. Nah, ini akan berjalan ke sistem awal tadi. Nah, ketika ingin menghentikan sistem di tengah-tengah perjalanan, maka kita tekan tombol stop di sini. Maka sistem seketika akan langsung berhenti. Nah, sistem tombol start di sini itu sama seperti tombol emergency, tetapi kami hanya menggunakan tombol stop saja. Sekian pemaparan dari proses pembuatan biskuit dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.